4 itu adalah merancang aktualisasi. Jadi yang kita pahamkan di sini adalah bagaimana adik-adik menyusun naskah rancangan aktualisasi. Berasal dari 3 agenda. Jadi rancangan aktualisasi itu berasal dari agenda 1, 2, dan 3 digabung. Kemudian diramu jadi rancangan aktualisasi. Yang diaktualisasikan apa? Adalah nilai-nilai dasar ASN. Nah, di agenda 1, nah sekarang saya mereview kembali. Di agenda 1 yang mau kita bawakan, mau kita bawa ke naskah rancangan aktualisasi adalah di analisis isu. Nah, sekarang saya tanya, di analisis isu sudah paham tentang penggunaan mencari isu yang utama, isu prioritas yang menggunakan APKL? Sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Nah, sudah bisa ya. Jadi dari situ kita ketemukan. Kemudian jangan lupa isu adalah kalimat negatif. Ya, saya ingatkan kembali. Jadi isu adalah harus kalimat negatif. Kemudian dari isu, ya, dari isu, kemudian kita akan mencari penyebab, ya, penyebabnya dengan firstborn. Sudah sampai sana? Iya, sudah Bu. Sudah, Bu, Ya. sudah. Setelah dapat firstborn, maka kita akan mendapatkan ide gagasan. Nah, coba saya share dulu deh ya. Sekilas saja ya, saya coba mereview kembali. Oke. Nah, disinilah yang mau kita bawa ya adik-adik ya. Di sini nih. Di dalam agenda 1 yang kita ambil adalah ini ya. Bisa dilihat ya nih ya. Jadi adik-adik mereview kembali, kita mencari isu-isu permasalahan yang ada di organisasi ya, di instansi masing-masing. Kemudian jangan lupa kalimatnya adalah kalimat negatif ya, rendahnya, kurangnya, belum adanya ya. Kalau memang kalimat positif tapi kontennya harus negatif, misalnya tingginya kasus, misalnya tingginya stunting, itu kalimat tinggi tapi kontennya negatif. Oke, kemudian diusahakan di dalam isu bisa terukur. Ya, oke, sudah ya, paham ya? Dicek kembali. Nah, kemudian pada saat kita memberikan nilai, ya, nilai ini, nilai, maka akan ketemu nilai tertinggi. Pada saat ketemu nilai tertinggi, ya, skor tertinggi itulah yang akan dijadikan penyebab utama, isu utama. Jika nilai tertinggi lebih dari 1, maka dilanjutkan dengan menggunakan USG. Tapi kalau nilai tertinggi sudah ketemu 1 saja, maka nggak perlu dilakukan USG. Oke ya, paham nih ya? Jadi USG digunakan pada saat apa? USG digunakan pada saat apabila nilai tertinggi ketemu lebih dari 1. Oke ya. Tapi kalau di APKL, ya di APKL sudah ketemu 1, maka cukup ini aja. Nggak usah dilanjut dengan yang lain. Oke ya, paham ya nih ya, sama review nih. Jangan lupa dengan kalimat negatif. Kita cek kembali. Setelah itu adik-adik, ya, maka masukkan di firstborn. Masih ingat ya? Iya, Bu. Nah, disinilah, ya disinilah kalimat isu utama tadi, ya misalnya rendahnya apa, masuk gini, kemudian cari penyebabnya, ya kan? Penyebabnya dari segi skill. Skill itu adalah keterampilan dari manusianya. Apa saja? Ya, dari supplier. Supplier itu pasokan, berarti dari sarana prasarananya, kemudian keuangannya, kemudian dari alat-alatnya, semua pasokan ini masuk di supplier. Misalnya kurangnya apa ya? Kurangnya alat apa? Nah, itu di sini. Ya. Kemudian sistem adalah metode. Semua saja yang sistem
ya yang mempengaruhi, dan kalimat-kalimat ini juga negatif ya di tulang-tulang ini. Oke. Nah, kemudian surrounding adalah lingkungan. Misalnya jaraknya vaskes 1 ke jaraknya rumah pasien ke vaskes 1, ya topografinya, iklimnya, lingkungan ya, lingkungan kantor kita yang nggak nyaman masuk di sini. Nah, setelah itu adik-adik ketemulah ini. Ya enggak? Penyebab-penyebab ketemu ini. Oke, sudah sampai di sini ya. Nah, inilah yang mau dibawa ke merancang. Jadi kan tadi kan ada nih 1, 2, 3, 4. Misalnya ini ada semua isinya 6. Maka dimasukkan di tabel 6 ini. 6 penyebab. Masing-masing penyebab harus ada kegiatan. Misalnya kurang pahamnya atau kurang pahamnya apa. Maka karena kurang paham tentang apa, maka kegiatannya kurang paham kan berarti skill ya. Nah, kurang pahamnya masyarakat tentang atau kurang terampilnya petugas misalnya ya. Maka kegiatannya memecahkannya dengan apa? Melakukan, karena kurang terampil, melakukan pelatihan, melakukan sosialisasi. Nah, ini kalimat-kalimat kegiatan. Oke, ya. Ini dari sini. Nah, inilah yang mau dibawa ke merancang. Oke, ini di agenda 1. Kemudian kita lanjutkan dari kegiatan ini ya, maka kita akan lanjutkan ke agenda 2. Jadi agenda 1 diambil di sini. Ya, agenda 1 diambil dari isu ya, isu di bawah, habis isu di bawah kemudian penyebabnya nanti alat itu dipakai terus. Setelah penyebab tahu, kemudian ini. Inilah yang akan dibawa untuk menuju ke agenda 2. Jadi kita pilih ini kegiatan dari sekian ini, ya, misalnya ada 6 atau 8 kegiatan, kita pilih mana kegiatan itu yang paling bisa diselesaikan dalam 4 minggu. Ya, pilih, karena kan kita aktualisasinya nanti 4 minggu nih. Waktunya 4 minggu. Jadi yang terselesaikan dalam 4 minggu. Setelah selesai 4 minggu, pilih yang manfaatnya banyak, kemanfaatannya tinggi. Kemudian yang mudah dikerjakan dan efektif, tepat sasaran, dan murah efisien. Nah, kegiatan bukan cuma satu yang kita pilih, ya beberapa. Beberapa kegiatan di sini bisa dilakukan ya, supaya kalau ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan, semakin banyak kegiatan maka semakin cepat terselesaikannya isu. Kan kegiatan-kegiatan ini untuk mempercepat terselesainya isu kan? Ya enggak? Maka misalnya tingginya stunting, maka kegiatan-kegiatan mana ya yang 4 minggu saya selesaikan dan segera terselesaikan untuk menurunkan stunting. Misalnya ini ya. Paham nih ya? Nah, jadi ini dipilih. Setelah terpilih, maka kita masuklah kegiatan agenda 3, agenda 2. Jadi dikaitkan dari sekian kegiatan ini nanti dijadikan beberapa tahapan ya, dan pertahapan ini akan dikaitkan dengan nilai berakhlak. Oke ya, saya stop share dulu. Oke. Nah, situ. Jadi awal agenda 1 berarti itu. Jadi agenda 1 ini harus betul-betul menguasai, dan saat ini sudah diketemukan kegiatan apa yang harus saya lakukan untuk 4 minggu. Ya. Kemudian dan kegiatan yang sudah kita isu maupun kegiatan yang sudah kita tentukan diusahakan sudah ketemu dengan mentor. Ya, semua kegiatan aktualisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa diketahui mentor. Kenapa harus tahu mentor?
Karena mentorlah yang akan mendampingi adik-adik dalam melaksanakan aktualisasi habituasi selama 4 minggu. Bukan coach, bukan bude yang nemeni, tetapi mentor. Kan gitu. Kenapa mentor? Karena mentor yang tahu substansinya. Nah, kalau bude ya nggak ngerti, apalagi suruh ngurus rumah sakit, ya bukan urusanku. Urusannya adalah mentor. Coach hanya mendampingi bagaimana ya layaknya seorang coach, seorang peserta bisa menyelesaikan kegiatan itu dengan baik dan bisa menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN-nya serta isu segera terselesaikan. Oke, oke ya, kita sudah ketemu ya. Nah sekarang, setelah itu kita akan masuk ke agenda 2. Agenda 2 adalah kegiatan, ketemu kegiatannya, kemudian tahapan-tahapan kegiatannya sudah kita tentukan. Setelah tahu tahapan kegiatannya, maka kaitkanlah ke agenda berakhlak. Ya. Setelah itu, agenda 3. Agenda 3 kan ada materinya manajemen ASN dan smart ASN. Kan gitu ya. Nah, agenda 3 itu ya dikaitkan dengan isu dan kegiatan saja. Ya, nanti coba saya bukakan ya. Jadi agenda 3 mengaitkannya dengan isu dan kegiatan. Kalau agenda 2 nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu dikaitkan dengan setiap tahapan kegiatan dalam kegiatan. Contohnya, nah saya langsung aja ya, saya langsung stop share aja. Jadi nanti kita langsung praktek ke merancang. Nah, sebelum saya ke sini, jadi nanti inilah isinya rancangan aktualisasi, tapi saya fokus ke bab 2 dulu. Ya, oke. Sebelum saya tunjukkan bab 2, ada pertanyaan? Bisa dipahami dulu? Apa yang perlu ditanyakan? Boleh? Ada yang mau tanya? Belum ya? Belum, Bu. Ya, Wayan dulu, Wayan dulu, Wayan. Ayo Wayan, Ibu, apa yang ditanyakan? izin mau bertanya, bagaimana ketika pelaksanaan aktualisasi nanti kan ada pemecahan masalahnya, misalnya ada 3 atau 4 pemecahan masalah. Apakah itu memang harus diselesaikan keempat-empatnya atau gimana, Bu? Misalnya kalau dalam waktu kan waktunya ini tergolong singkat ya, Bu, 4 minggu. Hanya yang bisa diselesaikan itu mungkin sekitar dua masalah saja. Jadi seperti apa anunya, Bu? Oke, Bu, oke. Jadi nanti tahapannya. kegiatannya seperti Bude tadi. Kan Ya. ada 6. Ada 6 misalnya. Tadi kan ada 6 nih. Maka pilih yang selesai 4 minggu. Ya kan? Dan kegiatan 4 minggu itu jangan terlalu, maksudnya jangan terlalu sedikit juga kegiatan. Misalnya cuma ambil 1. Ternyata 1 kegiatan seminggu selesai. Yang 3 minggu nganggur. Ya jangan. Ya, ambil 2. Kok masih sisa lagi ya? Ambil 3 pas misalnya. Ya silahkan. Kayaknya ambil 3 pas. Ya itu aja 3 dulu. Nah sisanya nanti ada untuk rencana tindak lanjut. Ya kita urus nanti. Yang penting pada pelaksanaan sudah punya target. Targetku 2 atau 3, ya tergantung selesainya kapan. 2 kalau berat berarti ya 4 minggu selesai. Tapi 3 ringan-ringan ya paling bisa selesai juga 4 minggu. Kan gitu ya. Yang menentukan adalah adik-adik. Kuncinya adalah jangan terlalu banyak nganggur, ya. Jangan juga terlalu berat, nanti nggak selesai. Ya kan gitu. Oke? Jadi harus tercapai. Nah, gitu Wayan ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Nah, sekarang kita coba. Jadi bab 2 itu nanti, nah ini nanti langsung dipraktekkan. Ini sudah bimbingan yang pertama. Ya. Jadi bab 2, nih ya, coba dengarkan baik-baik ya.
bab 2 ini isinya kan rancangan aktualisasi. Ya. Kemudian 2.1 nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Nah, inilah di agenda 2 yang adik-adik dapatkan. Ya. Siapa dulu yang agenda 2-nya? Ibu Agustina. Agustina, Bude. Hah? Ibu Agustina. Ibu Agustina. Nah, berarti paham ya isinya ini. Ya. Kalau mau nambahi atasnya, yang penting kalau Bude yang penting ini aja. Apa itu akuntabilitas semua nanti saja. Yang penting ini dulu. Ini harus ditulis. Jadi untuk 2.1 tabelnya berarti 2.1 juga. Apa maksudnya ini? Berarti tabel di bab 2, tabel pertama. Caranya begitu ya, membuat tabel. Bukan 2.1 ini punya 2.1, enggak. Tabel ini artinya ya bab 2 tapi tabel pertama. Nah, ini ditulis nanti ya. Nah, ini panduan perilaku, nilai-nilai dasar. Ini satu kelas sama nggak apa-apa. Satu bimbingan, satu kelas sama nggak apa-apa ini. Khusus ini. Ya, gampang ya ini ya. Oke. Jadi ini. Kalau di atasnya mau ditambahi tentang pengertian akuntabilitas semua silakan, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Jangan banyak-banyak. Kalau perlu nggak usah, langsung ini aja dulu. Ya. Oke? Nah, kemudian 2.2 adalah kedudukan dan peran ASN untuk mewujudkan smart governance, ya. Ini tambah ini sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau nggak salah gitu ya. Tambahin lagi ya nih ya. Ya, diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kalau nggak salah gitu. Nanti saya tambahnya. Nah, ini juga adik-adik yang pertama ringkasan dari manajemen ASN. Pernahkah mendapatkan materi ini? Ya, saya membawakan dulu. Ibu Tin. Ibu Tin. Nah, ada kan? Jadi manajemen ASN itu apa? Ya, tinggal simpan aja di sini. Kemudian smart ASN itu apa? Oke, jadi untuk 2.1 dan 2.2 nggak ada masalah. Satu bimbingan sama persis nggak apa-apa. Sama persis nggak apa-apa. Kan isinya sama, tinggal mindah aja. Ya, oke. Nah, sekali lagi ini sama persis nggak apa-apa ya. Kemudian nah ini. Ya. 2.3 analisa isu. Yang pertama nih, identifikasi isu adik-adik harus menuliskan APKL-nya atau USG-nya. Tabel itu. Yang tadi saya terangkan. Oke, paham nih? Ya. Nih. Jadi APKL ya, isunya sebanyak-banyaknya kalimat negatif tadi yang Bude tunjukkan tadi. Kemudian kalau di dalam APKL sudah langsung ketemu ya, ketemu nilai tertinggi, maka agenda 1 tadi siapa membawakan loh, Pak? Siapa tadi? Pak Yamin. Oh, Pak Yamin. Oke. Jadi APKL ya, APKL tuliskan sekali lagi kalau sudah di dalam APKL sudah mendapatkan nilai tertinggi maka nggak perlu USG. Sekali lagi ya. Kalau ada nilai tertinggi, total tertingginya ada lebih dari 1, maka silakan di USG, maka ranking 1 itulah yang jadi utama. Nah, sudah ya, paham nih ya? Nah, kemudian habis itu yang kedua, first bond, tulis. First bond saja, nggak usah pakai causal matrix analisis, first bond. Semua ke first bond. Sudah? Ya. Nah, selanjutnya berarti tabel 2.2 ya. Bab 2 tapi tabel kedua ya. Itu yang Bude terangkan tadi. Penyebabnya apa saja, kemudian kegiatannya apa saja. Ini yang merah jangan ditulis ya. Nanti ini ya, ini jangan ditulis. Ini pemecahan masalah gagasan, ide, atau kegiatan sebetulnya. Nah, makanya tadi si Wayan tanya, Bu, kalau 6 saya, nah ini dapat menjadi kegiatan atau nanti rencana tindak lanjut.
Oke, tuliskan semua ya. Nah, kemudian adik-adik pilih. Pilih di antara 6 ini yang selesai dapat diselesaikan dalam 4 minggu. Ya. Kemudian kemanfaatannya besar, mudah dilakukan karena jadi kewenangan kita. Kan gitu ya. Kalau sudah layak berarti kewenangan kita ya. Semua saja kegiatan kalau memang itu tanggung jawab kita, maka akan mudah. Kecuali kita mengambil kegiatan tapi bukan kewenangan kita, maka susah. Oke? Paham ini ya? Nah, jadi boleh 2 atau 3, ya, jangan cuma 1. Ya. Kemudian, tunggu dulu, capek deh. Kemudian setelah itu kita pilih yang selesai 4 minggu, kemudian mudah dilakukan, manfaatnya besar, tepat sasaran, kemudian efisien. Efisien itu murah, tepat sasaran, tepat guna, ya. Nah, tepat guna. Nah, itu yang kita ambil. Nah, setelah ketemu ini yang penting lagi. Ini adik, saya tunjukkan. Kemudian 2.4. Ya, ini 2.4 ini unit kerja pasti tahu. Kemudian isu yang diangkat, ya ambil isu yang tadi di sini. Yang tertinggi. Oke? Ya. Jadi isu yang diangkat. Jadi adik-adik nggak usah ngikutin format lain. Nggak usah lihat-lihat Mbah Google. Ikutin yang Bude punya. Kalau ada yang lain-lain, Bude nggak akan bimbing. Cari pembimbing yang sesuai yang adik-adik suka. Karena apa? Kalau adik membuat format lain, nanti membuat pola pikirnya Bude berubah lagi. Nah, gitu loh. Ya, ikutin saja ini. Tidak usah ikut-ikut ya formatnya masa lalu, ya, masa depan, Mbah Google nggak usah. Ikutin ini aja. Yang penting paham. Kalau paham kan gampang isinya. Oke, makanya silahkan bertanya nanti kalau nggak paham. Isi sesuai format yang ada. Oke ya. Jadi nanti di isu ambil dari sini. Kan ketemu tadi ya. Isunya apa? Maka masukkanlah di sini nih. Nih, isu yang diangkat. Oke. Paham sampai sini? Nah, kemudian di bawah isu ada isu di atas terkait dengan agenda 3. Agenda 3 tadi kan ini ya. Peran dan kedudukan ada di sini kan? Ada di ini, agenda 3 kan ada di sini ya. Oke? Nah, terus apa yang diajarkan di agenda 3 itu masukkan di sini. Keterkaitan dengan manajemen ASN-nya apa? Smart ASN-nya apa? Masih ingat kok isu? Ya, contohnya tingginya, misalnya isunya ini, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, contohnya. Nah, caranya bagaimana membahasnya? Kenapa terjadi itu? Kesalahan di mana di manajemen ASN? Nah, ingat kan manajemen ASN? Itu pengelolaan ASN, ruang lingkupnya ada 14. Ya kan? Bisa dilihat dari kinerjanya, kompetensinya, dan sebagainya. Oh, barangkali yang mengakibatkan itu adalah karena ya, apa? Bagi ASN-nya. Kemudian di dalam isu itu, kenapa? Ada nggak hubungannya dengan smart ASN? Dijelaskan di sini. Ya? Paham ini? Kayaknya ada tugas ya dari Mamatin, Gustince. Mengaitkan ini ditugaskan enggak? Iya, sudah Bu, sudah ditugaskan. Nah, apalagi sudah dijelaskan, tinggal mindah. Ya kan? Sebetulnya kalau sudah diajarkan, tinggal mindah. Seperti agenda 1, sudah diajarkan Pak Yamin, tinggal mindah aja di anabab itu. Ya kan? Nah, pindahkan di sini yang tugasnya Gustince, bahwa bagaimana mengaitkan antara isu dengan manajemen ASN, isu dengan smart ASN. Nah, ya sekarang perhatikan ini.
inilah yang berat. Ya nih. Nah, ini jadi tabel 2.2 berarti rencana kegiatan aktualisasi. Nah, adik-adik, jadi yang dari tabel ini ya, tabel ini ada kegiatan yang tabel ini langsung masukkan nanti di nomor 2. Kenapa? Nomor 1 nanti kita isi kegiatannya adalah persiapan aktualisasi kita. Misalnya persiapan menurunkan atau persiapan misalnya menurunkan angka atau persiapan aktualisasi ini di persiapan. Nanti isinya apa? Nanti saya ajari. Nah, kegiatan kedua ini langsung pilih. Misalnya edukasi. Ya. Terus kedua misalnya melakukan kunjungan rumah. Nah, ini kan kegiatan-kegiatan ini yang diambil dari sini. Ya. Tapi jangan ambil yang kalimat koordinasi. Koordinasi jangan dijadikan sebuah kegiatan. Yang dimaksudkan kegiatan adalah hasil outputnya jelas. Ya. Misalnya membuat SOP, itu kan jelas ya. Ya. Melakukan edukasi, ya, melakukan kunjungan rumah, praktek atau membuat tong sampah, itu kan pasti ya kegiatannya ya. Nah, membuat sistem informasi misalnya ya, itu kan jelas ya. Ya gitu. Nah, ini dimasukkan di sini. Nah, setelah itu ini 2 atau 3 ya. Nah, misalnya ada 3 inti, maka nanti diakhirin dengan kegiatan MONEV, monitor dan evaluasi. Oke, sekarang saya coba cara ngisinya. Misalnya ada kegiatan yang kita lakukan, ada salah satunya melakukan sosialisasi atau edukasi atau apalah ya. Kemudian kita lihat persiapan yang di ketiga ini nanti masukkan di persiapan. Contohnya ini persiapan ya, persiapan melaksanakan persiapan aktualisasi misalnya. Pertama konsultasi dengan mentor, ya kan? Atau melapor ke mentor. Kemudian karena mau melakukan edukasi atau sosialisasi, maka sebelum saya melakukan sosialisasi, yang perlu saya siapkan adalah membuat SAP. Ya, boleh? Paham nih ya? Ini persiapan nih. Karena sosialisasi membuat SAP. Persiapan atau membuat bahan sosialisasi. Ya, di sini membuat bahan sosialisasi. Kemudian persiapan lagi. Terus persiapan berikutnya misalnya melakukan mau kegiatan keduanya misalnya melakukan kunjungan rumah. Nah, pada saat kunjungan rumah itu apa yang kami siapkan? Maka menyiapkan bahan apa gitu. Misalnya ya, bahan-bahan yang mau kita lakukan itu taruh sini. Terus kebetulan evaluasi saya mau menggunakan kuesioner. Maka membuat kuesioner itu di sini. Kuesionernya. Jadi persiapan yang untuk action, nah, melakukan sosialisasi, melakukan kunjungan rumah, ya, kemudian misalnya sosialisasinya adalah melalui video atau leaflet, maka video dibuat di sini aja. Jadi di sini langsung melakukan sosialisasinya. Misalnya gitu ya, paham nih ya, paham ya? Jadi di sini langsung pelaksanaan sosialisasinya. Ya, semua yang dipersiapkan ada di sini. Nah, oke, paham nih ya? Nanti kita coba. Nah, setelah itu, ini kan persiapan ada beberapa tahapan nih. Kegiatan lebih dari 3. Maka harapannya Bude, 1 persiapan, isilah 2 inti MONEV.
Kalau bisa 3, alhamdulillah. Ya. Jadi kegiatan intinya apa, Munef? Jadi sudah 4 kan? Jangan pas 3 pas. Dan kadang-kadang teman kemarin saya contohkan, bagus ya. Dia itu apa, SKM atau apa ya waktu itu. Jadi dia itu ngurus diare gitu, ngurus diare ceritanya, kasusnya diare. Maka dia melakukan pertama sosialisasi tentang diare. Kedua dia membuat bagaimana cara membuat oralit. Ketiga bagaimana membuat tong sampah yang bagus. Nah ini kan ada hubungannya semua toh. Nah, terakhir, jadi ini 3 ini jelas. Sosialisasi tentang diare, kedua adalah membuat praktek langsung, membuat video dan praktek bagaimana membuat oralit, ya. Nah, kemudian keempatnya dia bagaimana karena sampah ini penyebab diare, maka dia bagaimana membuat tong-tong sampah, yaitu dikasih merek-merek itu supaya nggak bersebaran, misalnya. Nah, itu kan ada hubungannya semua. Jadi ada kegiatan yang betul-betul 4 minggu itu bermanfaat. Kecil tapi bermanfaat semua. Dan terakhir Munef, dan itu dapat juara 1 kalau nggak salah. Karena padat itu contohnya. 4 minggu dia padat. Ya. Jadi sosialisasinya dia juga melalui leaflet, melalui sosialisasinya bahannya juga membuat leaflet, sosialisasi langsung ya. Nah, gitu. Sampai sosialisasinya dia menggunakan PowerPoint juga, kemudian juga leaflet yang dibagikan. Nah, tuh. Ya, oke ya, paham nih ya? Ini contoh, itu contoh. Nah, di sini oke ya, kegiatan. Nah, di sini outputnya apa? Misalnya melapor ke mentor. Outputnya apa? Outputnya di sini adalah arahan. Ya, dukungan dari mentor. Kemudian membuat SAP misalnya ya. SAP berarti outputnya adanya SAP misalnya ya. Kemudian apa ya, membuat kuesioner, pretest post-test misalnya. Maka outputnya ya adanya kuesioner. Kan gitu ya. Terus apalagi misalnya. Oke ya, output begitu ya. Nah, setelah itu adik-adik hubungkan. Pada saat melakukan konsultasi, keterkaitan di nilai dasar, ini keterkaitan substansi mata pelatihan dan nilai dasar nih ya. Berarti nilai dasar berakhlak. Itu apa saja? Pada saat konsultasi, ya. Pernah kan dikasih tugas ya sama Bu Agus ya mengaitkan ini sudah ya? Sudah belum? Sudah, Bude. Nah, tinggal masukkan aja. Konsultasi berarti apa? Misalnya akuntabel apa-apa. Di sini minimal kalau bisa 3 lah. 3 dari 7. Oke. Membuat SAP. Pilih lagi. Ya. Kemudian membuat kuesioner. Apalagi. Kan gitu ya. Boleh? Paham nih ya? Nah, kemudian apa ya? Buat SOP misalnya. Kuesioner belakangan lah, karena kuesioner kan untuk evaluasi. Berarti di sini ada misalnya contoh ya, ini konsultasi ke mentor, membuat SAP untuk sosialisasi, kemudian saya juga membuat SOP ya. Misalnya kok SOP ya, membuat apa ya? Menyiapkan misalnya mau praktek, menyiapkan bahan, alat dan bahan, misalnya alat dan bahan mau mengadakan praktek makanan bergizi misalnya lah. Maka di sini penyiapan alat dan bahan untuk praktek memasak misalnya, ini di sini. Ya. Oke. Nah, setelah itu outputnya ada, kita masukkan di sini. Ya, semuanya sampai sini paham ya? Untuk kolom 2. Kolom 5. Setelah itu lihat di lurusan kolom 5 yang ujung ada lagi, hubungkan dengan kolom 2 dengan agenda 3. Nih hubungannya. Di sini tadi kan persiapan aktualisasi, ya kan? Persiapan aktualisasi. Maka
persiapan aktualisasi itu terkait dengan agenda 2. Apakah manajemen ASN atau smart ASN-nya? Bisa dua-duanya, ditulis saja manajemen ASN, smart ASN. Oke? Sepanjang gampangnya ASN gini, kalau smart ASN. Jadi semua kegiatan-kegiatan, mau baik isu maupun kegiatan-kegiatan ini pasti deh terkait dengan manajemen ASN. Ya enggak? Kan semua kegiatan untuk meningkatkan kinerja kita, untuk profesional kita, ya kan? Ya enggak? Maka pasti manajemen ASN. Nah, smart ASN-nya bagaimana? Nah, sepanjang kegiatan yang kita lakukan menggunakan internet, menggunakan digital, maka termasuk smart ASN. Contohnya persiapan tadi, saya di dalam persiapan saya sudah membuat video deh. Karena untuk sosialisasi saya menggunakan video. Saya sudah buat di sini. Maka tentu ada smart ASN-nya. Ya enggak? Di persiapan kan berarti di persiapan aktualisasi sudah ada terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Paham sampai sini? Oke ya. Nah, setelah itu kita masuk ke nih, kolom 6. Jadi kolom 1 sudah ya. Kolom 1 kegiatan lebih dari 1 saya kira sudah, tahapan kegiatan. Dan tahapan kegiatan ini setidak-tidaknya satu kegiatan bisa dipecah menjadi 3 minimal. 3 tahapan kegiatan. Oke? Ya. 3 tahapan kegiatan. Oke? Ya. Nah, kalau sampai lebih nggak apa-apa, kan minimal. Lebih juga nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini adik-adik. Nah, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor berapa? Misi Pemda. Ya. Berarti ini apa? Kota ya. Nah, dilihat misi kota. Kota yang menyangkut, kan tentu ini misi wali kota itu kan banyak. Tapi kan misi dari misalnya misinya 5 atau 7 kan tentu ada. Misi yang ketiga misalnya ini dititipkan di dinas ibu kan gitu toh? Ya, misi kedua di dinas apa? Dilihat. Ya, kalau misalnya kita kerja di puskesmas atau di rumah sakit, maka cari yang ada tentang kesehatan. Kan gitu ya? Misi mana? Misi wali kota mana yang menyebutkan untuk kesehatan? Pasti ada. Tuliskan nomor berapa, misi nomor berapa, isinya apa? Yaitu tulis. Oke? Paham? Paham ya? Iya, Bu. Paham. Nah, selanjutnya kolom terakhir. Nah, ini. Kolom terakhir isinya penguatan nilai OPD. Jadi penguatan sekarang semua merujuk lagi ke berakhlak. Ceritanya ya, peraturan Presiden Jokowi tahun 2022 ya, itu sudah harapannya semua ya, organisasi pemerintah daerah semua menerapkan nilai organisasinya adalah berakhlak. Jadi kegiatan persiapan tadi itu kalau dilihat dari berakhlak kaitkan yang mana? Kan 7 nih, pilih. Sama caranya dengan sini tadi. Ya. Tapi untuk kolom 7 adalah yang dilihat kegiatan. Oke? Ya, saya ingatkan. Untuk kolom 6 ya, kolom 7 dan kolom 5 paling ujung dikaitkan dengan kegiatan. Ya.
Paham? Nah, khusus agenda 2 maka dikaitkan dengan tahapan. Ya. Oke. Nah, setelah selesai itu kembali seperti tadi. Kegiatan keduanya adalah misalnya sosialisasi. Misalnya ya ini ya, yang paling gampang ya, sosialisasi atau edukasi. Maka tahapan kegiatan bikin lagi. Sosialisasi mungkin yang pertama adalah ya, apa ya sosialisasi. Jadi koordinasi sudah ada di sini ya. Sosialisasi mungkin pertama apa ya, menyiapkan alat dan bahan kan sudah ya. Membuat kontrak waktu atau dengan siapa yang kita sosialisasi itu, ya. Nah, kemudian apa ya? Kalau sosialisasi itu ya, mungkin menyiapkan alat dan bahannya untuk sosialisasi. Kalau bahan sosialisasinya kan sudah ada di sini nih, ya. Nah, berarti pertama kontrak waktu. Kemudian apa ya? Kira-kira kalau sosialisasi adik-adik apa saja ya kegiatan untuk sosialisasi? Oh, ini kalau sosialisasinya adik-adik tadi kan ini kan konsultasi kepada mentor saja ya. Konsultasi pada mentor 1 kali aja. Nah, kebetulan sosialisasinya ini ada di Posyandu. Misalnya di Posyandu nih ya. Maka koordinasi dulu dengan aparat desa atau kader dulu. Ya kan? Ya. Nah, kemudian habis itu jadwal, menentukan jadwal atau kontrak waktu atau gini, menentukan dulu siapa yang mau disosialisasi. Ya kan? Siapa saja. Tak sasaran sosialisasi. Kemudian membuat jadwal atau menentukan kontrak waktu tadi. Kapan sih? Ya, habis itu pelaksanaan sosialisasi. Ya enggak? Nah, kemudian bisa jadi pada saat sosialisasi saya mau melihat evaluasi juga. Mengevaluasi sejauh mana pemahaman tentang sosialisasi. Kan sudah ada bikin kuesioner tadi. Bisa diawalin dengan pemberian kuesioner dulu. Pretest. Ya enggak? Halo. Nah, jadi setelah ketemu jadwal semua, nah, sebelum pelaksanaan maka pretest dulu. Ya kan? Habis pretest baru pelaksanaan sosialisasi. Nah, oke. Sampai di situ. Berarti sudah A, B, C, D. Ya? Paham sampai sini? Nah, Ya, paham. Nah, setelah itu kan sudah cukup 3 atau 4. Ya. Nah, yang penting sudah dapat 3 sudah. Ya. Tuh. Jadi atau sudah tidak ada koordinasi, berarti menentukan dulu siapa yang mau disosialisasi. Jadi menentukan pesertanya. Kemudian menentukan waktu sosialisasi. Ya kan gitu ya. Kemudian apalagi menentukan itu, kemudian Mengundang, Budi. apa? Mengundang, kalau mengundang. Oh ya, boleh mengundang. Ya, mengundang, termasuk sosialisasi mengundang. Setelah mengundang sosialisasi pelaksanaan. Nah, kalau memang sebelum pelaksanaan, kalau memang memberikan pretest, tulis dulu. Membagikan pretest dulu. Ya kan gitu ya. Kemudian post-test. Pelaksanaan. Habis itu langsung post-test juga tidak apa-apa. Ya kan? Terakhir post-test. Ini pretest dan post-test nanti digunakan pada saat untuk evaluasi. Kan gitu ya. Nah, berarti sudah dapat 5 tadi kegiatannya. Nah, sama setelah itu kita lihat saat menentukan siapa yang disosialisasi, maka ya outputnya kalau menentukan peserta sosialisasi berarti outputnya apa? Outputnya adanya peserta.
peserta. Kan gitu. Kemudian membuat jadwal ya. Jadwal ya tadi. Jadwal sosialisasi berarti ya adanya jadwal. Mengundang lewat WA atau apa, berarti apa? Kalau mengundang, mengundang peserta, adanya undangan. tersampaikannya undangan. Kan gitu ya. Nah, kemudian membagiankan proses ya, terisinya postes. Kan gitu pretest. Kemudian pelaksanaan sosialisasi, maka outputnya terlaksananya sosialisasi. Bude, kalau misalnya ditambahkan kayak bentuk dokumentasinya, Bude. Tunggu dulu, ini belum sampai ke Oh, sana, iya. ngapain? Iya. Tunggu dulu, ini baru merancang ini. Nah, itu bedanya output dan bukti fisik sekalian saya sampaikan. Yang merancang belum kita minta foto semua itu. Foto itu digunakan namanya bukti fisik untuk nanti pada saat adik-adik melaksanakan aktualisasi. Maka di sini output isinya bukan bukti fisik, ya. Yang dibilang Randy tadi tentang dokumentasi, surat dukungan, foto, itu adalah bukti fisik, ya, evidennya. Tapi yang dimaksudkan output adalah hasil. Habis melakukan ini, hasilnya apa sih? Gitu kan output itu. Misalnya tadi koordinasi, maka outputnya apa? Ya dapat arahan toh. Kalau kita lagi misalnya rapat, setelah rapat outputnya apa? Ya kesepahaman, kan gitu ya. Kesepahaman untuk semua orang-orang yang di rapat itu. Nah gitu. Jadi nanti sama ya. Jadi nanti kita bikin minimal 3 nih tiap tahapan. Ya. Sekali lagi, konsultasi koordinasi jangan dibuat sebuah kegiatan. Yang dinamakan kegiatan adalah yang diambil dari sini tadi loh. Ya? Iya. Oke. Nah, caranya sama. Nanti caranya sama. Tadi ya, kolomnya saat ini, terus persis ngisinya seperti tahap yang saya contohkan. Kalau evaluasi isinya apa evaluasi? Jadi evaluasi monitor dan evaluasi ini bedanya. Tadi sudah saya sampaikan antara output dan bukti fisik. Jadi yang kita pikirkan untuk merancang sekarang hanya output. Jangan mikirkan bukti fisik dulu ya. Itu foto, itu untuk nanti. Ya. Itu untuk nanti pada saat kita melaksanakan selama 1 bulan. Itu dibutuhkan foto, dibutuhkan video kegiatan, dibutuhkan ya semua dibuktikan. Itu namanya bukti fisik. Kalau di sini adalah output. Tahapan ini outputnya apa? Tahapan ini outputnya apa? Gitu ya. Nah, kemudian adik-adik nanti kan ada evaluasi, monef. Di kegiatan 4 atau 5 lah, tergantung tengahnya berapa ya. Jadi awal semua persiapan. Kemudian tengahnya terserah sesuai substansi apa yang kita lakukan. Yang tengah adalah kegiatan untuk menyelesaikan isu. Paham ya? Kegiatan 2, 3, 4 adalah, mau 2 atau 4, adalah menyelesaikan isu. Oke, paham? Nah, kegiatan terakhir monef. Monitor dan evaluasi. Monef, monitor adalah melihat. Bisa dilakukan. Jadi kegiatan terakhir monef itu untuk melihat seberapa jauh sih keberhasilan kegiatan-kegiatanku itu. Paham ya? Contohnya, saya melakukan sosialisasi, maka untuk melihat keberhasilan saya sosialisasi dari mana? Maka dari pretest dan posttest. Kan gitu ya? Sebelum ternyata nggak paham. Sesudah paham. Nah itu untuk yang jelas tentang pemahaman bisa pretest posttest. Tetapi ada sesuatu kegiatan tidak melakukan pretest posttest. Hanya melihat monef, monitor. Berarti sejauh mana
kegiatan-kegiatanku ini bisa berjalan. Nah, itu bedanya. Dia nggak menggunakan kuesioner, tetapi memonitor sampai sejauh mana. Ya, sejauh mana kegiatan-kegiatan itu. Nah, kalau yang bisa diukur, maka gunakanlah evaluasi. Maksudnya evaluasi itu ya seperti ini, kalau guru ya, kalau guru ini, mudah-mudahan ini contoh guru ya. Nah, jadi seperti Bude atau guru. Saya melakukan kegiatan karena rendahnya nilai matematika. Misalnya ya, isunya rendahnya nilai matematika di kelas SMP. Misalnya ini ya isunya. Ini kebetulan saya seorang guru. Maka untuk menjawab isu itu, supaya segera terselesaikan, siswa saya ini naik nilainya matematika, nilai matematikanya tuntas, ide saya membuat metode pembelajaran. Saya mau membuat 2 metode pembelajaran. Metode balok dan metode apa, kita misalnya gitu ya. Ceritanya gitu, karena SMP ada beberapa mata pelatihan yang tentang, misalnya ternyata yang lemah ini di perkalian atau di geometri, nggak tahu lah. Ya, ini guru ya. Maka saya melakukan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran misalnya balok atau metode pembelajaran jigsaw atau apalah ya. Nah, maka untuk evaluasi tentu melihat kan dengan pretest posttest kan ya, yang dari 40 sebelum dikasih metode pembelajaran maka nilainya yang tuntas cuma 3 misalnya kan gitu ya. Nah, setelah dilakukan metode pembelajaran ya, dilakukan metode pembelajaran, kemudian dia dikasih posttest, mana ketemulah ternyata yang tuntas sekarang bisa semua. Nah, itu berarti evaluasinya metode pembelajaran itu cocok karena bisa meningkatkan tuh. Begitu, paham nih? Ya. Jadi yang bisa dikuantitatifkan, diangkatkan evaluasinya, maka bisa menggunakan pretest, posttest, atau checklist, atau apa. Tetapi kalau kegiatan itu nggak bisa diangkatkan, hanya sekedar memonitorin sejauh mana, maka silakan. Bisa juga dua-duanya, yang memonitoring dan melakukan evaluasi. Tergantung substansi kegiatan apa yang kita lakukan. Tapi harus ada ya kegiatan monitor dan evaluasi itu. Karena apa? Untuk melihat keberhasilan dari kegiatan yang kita lakukan. Oke, paham nih ya? Sampai di sini. Nah, kemudian adik-adik terakhir bikin ini. Jadwal tentatif. Ini contohnya. Jadi bikin jadwal ya, jadwalnya misalnya kegiatan 1 tadi kan persiapan aktualisasi terdiri dari A, B, C. Nih, kira-kira di minggu keberapa sih kan diperkirakan 4 minggu nih ya. Nah, kemudian kegiatan kedua. Jadi bisa jadi kegiatan kedua itu mulai minggu pertama dan minggu kedua boleh. Ya, ini kan contoh ya. Nah, kemudian kegiatan ketiga, misalnya kegiatan keempat sama. Kemudian evaluasi misalnya. Oke, paham ya? Jadi contoh evaluasi sekarang untuk tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi cukup misalnya mengumpulkan kuesioner, ya kan? Terus mengolah, ya kan? Menganalisa, mengolah hasil, kemudian menyimpulkan. Itu aja sudah. Karena kuesionernya kan sudah dibikin di sini nih. Ya enggak? Baru sudah disebarkan pada saat ini. Kan? Ya kan? Nah, jadi untuk Monef evaluasi tadi ya cukup mengumpulkan, ya kan? Mengumpulkan soal pretest dan posttest, kemudian menganalisanya, kan gitu ya? Menganalisa, dianalisa semua, kemudian disimpulkan. Ya, hasilnya bagaimana? Itu aja. Oke?
Nih contoh. Nah, ini yang harus adik-adik bikin ya. Nanti sebelum pertemuan, 2 hari sebelum pertemuan, adik-adik sudah kirim di WA Group. Jadi habis ini kita sudah punya WA Group ya? Atau belum? Sudah Bude, sudah. Sudah, Bu. Sudah ya? Oh ya sudah. Yang ada Uli tadi ya. Nah, jadi adik-adik, oke. Jadi nanti disinilah adik-adik kirim dulu, kirim ya. Terus tugas ini jangan diupload dulu di Kolabjar. Ya, kita koreksi dulu. Makanya supaya cepat nanti sehari atau 2 hari sebelum, kan ini panjang nih waktunya. Sebentar langsung bikin. Setelah jadi, kirim dulu ke Bude. Supaya pas saya masuk lagi, Bude yang sudah koreksi Bude. Ini loh yang diperbaiki. Ya, supaya Bude ada kesempatan koreksi, nanti langsung saya tunjukkan. Misalnya si Randy ini yang ditambahkan, ini tambahkan. Ya. Setelah saya koreksi, baru saya tambahkan lagi bab 1-nya gitu. Oke? Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, Izin silakan Bude mau bertanya bertanya. dulu. Sebentar. Ada bentar ya, ada yang mau bimbingan ini sebentar. Oke, ini ada yang mau bimbingan PKA, mau nelpon. Oke, apa pertanyaannya? Raise hand, tangannya. Ya, Andi Fitri ya, ya. Ya. Andi Fitrian, ya Andi Fitriani. Oke. Ya, makasih Bude. Jadi tadi di tabel yang tentang rencana aktualisasi itu kan kita ada beberapa kolom yang kita menghubungkan dengan nilai ASN, kayak manajemen ASN ataupun smart ASN. Begitupun juga dengan nilai berakhlak. Itu tuh kita cuma menuliskan nilainya saja atau dengan alasannya atau narasinya begitu Bude. Oh ya, oke, makasih. Terima Jadi kasih. yang dituliskan nanti langsung sudah. Saya nggak usah share ya. Bisa membayangkan, jadi yang dimaksudkan di kolom 5 ya. Ya, di Iya kolom Bude, 5 itu cukup akuntabel, kolaboratif. Karena kan kalau kolom nggak bagus kalau panjang nanti. Nah, tapi untuk pengetahuannya di sini tugas-tugas kemarin dicatat. Jadi itu kalau ada pertanyaan adik-adik bisa jawab. Nah, jadi nanti di kolom 5 itu tuliskan ya cuma akuntabel ya. Misalnya tahapan A ternyata ada akuntabel, kolaboratif, misalnya sama adaptif misalnya ya. Usahakan minimal 3 ya. Nah, kemudian bawah yang di agenda kaitkan dengan agenda 3 cukup manajemen ASN, smart ASN. Kecuali di ISO dijelaskan disingkat ya. Yang di atas di bawahnya ISO. Ya. Tunggu, kita lihatnya dulu. Ini. Oke. Nah, kecuali ini, Dek. Ya. Di sini dijelaskan ya. Oke? Iya Bude. Yang di sini dijelaskan secara singkat keterkaitan antara isu dengan manajemen ASN. Yang kalau yang di kolom ini cukup manajemen ASN. Ya, izin Bude, ini yang kolom ini kan yang barusan di closure yang Bude itu di setiap kegiatan ada dia muncul. Kolom apa? Ini yang tadi hubungkan kolom 2 dengan manajemen ASN atau
Yang ini, Oh, bukan yang bagian bawah, tapi Bude, paling bawah. Ya itu. ini. Nah, ini nanti di setiap kegiatannya ada atau Iya. Makanya kolomnya seperti sini aja. Ini kan untuk kegiatan sini kan. oh ya nanti berarti di kegiatan selanjutnya dia ada lagi. Cuma Oh, ini berikutnya belum ada, harusnya ada. Makanya Oh, ikutin iya. kolom yang ini. Iya. Ya, tinggal copy paste aja yang depan. Jadi nanti di sini juga ada. Cuma Oke. harusnya ini ada garis, ya garis thread gitu lagi ya. Ini belum saya garis. Ada garis yang untuk di sini. Dan dia Ya. tidak ada tahapan kegiatannya Bude ya, jadi langsung nilai ininya ya. Jadi sekali lagi, untuk tahapan kegiatan nggak usah menghubungkan dengan agenda 3. Oke? Ya, di kolom tahapan nih, ini hubungkan kolom 3 ya. Ini jadi kolomnya dengan nilai dasar berakhlak. Jadi khusus di sini berakhlak saja di setiap tahapan. Lihat ya. Nah, ini juga. Nah, kalau tahapan sudah selesai, maka ada kolom bawah. Makanya ini saya strip. Ya, di sini kan tidak ada kegiatannya, tidak ada tahapan kegiatan nih. Siap, Ya, Bude. strip. Nah, inilah dihubungkan dengan Ya. ya. Ya, makasih Bude. Ya, untuk semuanya ya ini ya. Berarti kalau yang ditanyakan di Andi Fitri berarti untuk semuanya. Ya. Oke. Tuh ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Ada? Sudah? Izin bertanya lagi Bude. Ya. Jadi kan nanti yang lain diem-diem tapi nanti buatnya bingung. Tapi tadi diterangkan ya, Fitri. Jadi tadi kan ini kita bahas soal bab 2. Nanti kan kita ketemu jadi habis ini kita mengerjakan terus nanti kirim ke Bude untuk Bude nilai kan, review kan. Nah, itu di bab 2 aja kan, bab 1 itu nanti belakangan. Bab 1 nggak usah bikin. Nggak usah. Jadi bab Ini 2-nya saja. Ini saja. Ya. Ya. Yang dikerjakan bab 2 aja, nggak usah macem-macem. Ini aja susah. Ya. Jangan ditambah-tambah. Pokoknya persis ini saja. Wah, ini aja. Yang paling susah adalah tabel. Ya, tabel. Dan Bude harapkan di membuat tahapan itu nilainya tinggi yang di sini tadi. Dan jangan bikin pusing Bude nanti ya. Tunggu dulu. Ini adik-adik yang ini loh. Adik-adik membuat tahapan kegiatan ini. Ya. Ini juga hati-hati ya. Kemudian termasuk memilih kegiatan. Jadi kalau kegiatan kita itu betul-betul outputnya jelas, pasti bisa dipecah menjadi 3 kegiatan, tahapan kegiatan. Contohnya, coba kalau misalnya adik-adik akan bingung membuat kegiatan, contohnya nih. Kegiatan adalah konsultasi ke mentor. Coba, apa nggak susah membuat tahapan kegiatannya? Tentu tahapan kegiatannya 1, mengucapkan Assalamualaikum. Ya enggak? 2, menyiapkan, mencatat. Kan gitu ya? Kecil sekali mencatat. 3, ya, wassalam misalnya. Atau 1, mengucapkan salam. 2, menyiapkan bahan untuk mencatat. 3, mencatat. Nah, sekarang mengucapkan salam. Dikaitkan di berakhlak, dapat enggak? Apa itu? Coba, dapat enggak berakhlak? Tamput-tamputan enggak dapat. Iya enggak? Nah, karena terlalu kecil. Maka, kalau adik-adik membuat kegiatan kok enggak bisa dipecah, berarti itu masuk di tahapan. Ya? Maka konsultasi masuk di tahapan. Karena enggak bisa dipecah. Ya? Oke, paham nih ya? Nah, jadi kalau kegiatannya tanyanya mengucapkan salam,
ya, menyampaikan apa yang susah itu berarti ya nggak usah lah. Ya, makanya ke tahapan kegiatan pun juga harus outputnya jelas supaya mengaitkan dengan substansi mata pelatihan atau nilai dasar ASN-nya itu jelas juga, gampang. Nah, kalau sosialisasi kan jelas, ya pasti bisa mengaitkan, membuat video jelas, kan gitu ya. Malah itu cukup dipersiapkan, kan gitu ya. Oke? Ada yang tanya lagi? Ya, Tantri. Ya, Tantri. Ya, maaf Bude, mau bertanya nih yang ke kolom ke-7 ini ada penguatan nilai OPD. Ini kan sebelumnya sudah dihubungkan tahapan kegiatan sudah dihubungkan dengan nilai dasar berakhlak. Kemudian ini kolom 2 dihubungkan lagi dengan nilai dasar berakhlak, tapi kita lihatnya bagaimana? Ya, kalau ini yang 7 adalah kegiatan, Dek. Oh, kegiatan ini ya. Kegiatan. Ini hubungkan kolom 2. Ini tuh. Jadi yang merah-merah ini penjelasannya. Ya, jangan ditulis merah lagi yo. Nanti nuliskan tugas merah. Ya, ini penjelasan. Kolom 7 hubungkan kolom 2. Kolom 2 berarti kegiatan ya. Dengan nilai dasar berakhlak. Kalau ini tadi kan tahapan. Oh iya, Bude. Ya kan? Jadi yang ini adalah tuh. Memang sama-sama berakhlak. Yang kolom 5 dengan tahapan kolom 3. Tapi kalau kolom 7 dengan kolom 2. Berarti kegiatan. Itu Iya, Bu. jelas, Tantri? Iya, Bude, jelas. Oke. Siapa yang mau bertanya lagi? Ayo. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah. Kita selesai. Langsung kerjakan. Tapi awas memang kalau bikin pusing saya. Saya kalau jadi, mohon maaf ya, kalau jadi pembimbing saya galak. Udah galak. Karena saya nggak mau apa asal-asal. Saya maunya adik-adik itu the best. Betul-betul bermanfaat, kan gitu. Jadi kalau bikin kegiatan juga yang mantep gitu, 4 minggu kok. Cari isunya juga yang bagus. Karena orang kota kan, masa orang kota mau masuk hutan? Ya nggak digitalisasi, ya kan gitu. Siapa bertanya? Unika Fidelia. Aduh, dipanggil opo iki? Dipanggil Uni, Bude. Ya Uni, apa nih? Iya. Iya, Bude, ini saya mau bertanya dari agenda 1, 2, 3 kemarin kan kita sudah ada disuruh menuliskan identifikasi kasus di tempat kerja, sudah ada sekitaran 6 kemarin itu. Ternyata kemarin saya sudah pilih satu isu, itu isunya mengenai jamban. Terus ini dengar penjelasannya Bude bilang ini usahakan isu yang diambil itu isu yang bisa selesai dalam 4 minggu. Jadi setelah saya pikir-pikir isu yang kemarin saya rencana mau ambil itu kayaknya enggak bisa selesai dalam 4 minggu. Jadi maksudnya bisa saya ganti isunya Bude, maksudnya saya turunkan lagi yang ke peringkat keduanya. Silakan, silakan. Permasalahan perjambanannya kenapa? Masyarakat Tunggu dulu. Si Uni ini anu ya SKM. Iya Bude, kesehatan lingkungan. Nah, jadi coba tadi isunya perjambanannya bagaimana? Iya. Terus adik lihat di ide kan ada toh tadi kegiatan-kegiatan dari Firstborn, gitu? Iya. Ketemu. Iya. Nah, Iya. adik sudah tulis belum kegiatan-kegiatan di situ? Iya, sudah. Tidak ada yang selesai 4 minggu. Nggak ada Bude, karena dia harus pembuatan jamban. Oh, Iya. ya harus. Saya koordinasi dengan kelurahan. Nah, kelurahan nanti yang teruskan ke dinas PUPR. Sementara itu penyelesaian pembuatan jambannya itu nanti dari dinas PUPR. Ya jangan segitu. Ambil yang kira-kira yang bisa dilakukan, tapi tujuannya adalah kejambanan. Terserah. Atau pilih apa lagi. Jadi gini, saat ini kan belum
belum proposal, belum ujian. Jadi Iya. boleh ganti. Kan kemarin hanya Oh, untuk iya. alat belajar menggunakan tools, belajar Iya. menggunakan alat. Nah, Oh, yang iya, penting iya. paham. Kalau adik paham Iya. tentang menggunakan alat, digonta-ganti isunya nggak masalah. Ya. Oh, iya, oke, Bude. Kemudian yang utama lagi, jangan sampai apa yang sudah kita niatkan, sudah kita bikin sedemikian rupa, ternyata mentornya nggak setuju. Jangan. Iya. Nah, makanya sebelum melanjut PR ini, usahakan sudah menghubungi mentor. Oh, iya. Ya, Iya. boleh. Ya, kalau sampai membuat jamban juga nggak selesai deh. Ya, 4 Iya. minggu kok. Mungkin itu nanti masuk di rencana tindak lanjut. Ya, kalau yang untuk 4 minggu ya nggak usah, jangan sampai ke sana. Coba pikirkan sampai kemana, apa yang mau dibuat tentang ini. Ya, Oh, iya, Bude. Iya, iya. boleh. Oke, Mau makasih, ganti tentang jamban juga enggak apa-apa. Ya. Bude. Iya. Kalau tetap jamban bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan dulu? Kan gitu. Iya. Ya, selama 4 Oke. minggu. Oke, Oke. Bude, Ya. makasih. Itu nih. Ya. Siapa yang bertanya lagi? Sudah paham atau bingung? Paham ya? Paham, Bude. Paham, Bude. Bude semoga tidak bingung sambil mengerjakan. Ya, bagaimana Andri? Tidak, Bude, terima kasih. Oh ya sudah. Andi sudah paham, Uni paham. Yang lain jangan-jangan diam antara bingung, ngantuk atau tambah pusing. Paham, Bude, paham. Paham, Paham Bude. ya? Paham. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan paham. Jadi sebentar boleh dirubah loh ya. Isunya boleh. Kok setelah diterangkan Budi, iya kayaknya nggak cocok ini. Ya boleh. Kemarin kan memang belum fokus ke sana. Kemarin kan hanya bagaimana menggunakan mencari isu, bagaimana. Ternyata dari isu itu ada runtunannya kan. Nah itu. Ya ternyata enggak kalau gitu saya coba isunya. Atau adik kebingungan, isunya terlalu sempit nih, terlalu spesifik, akhirnya kegiatannya bingung apa yang mau. Nah, itu berarti terlalu sempit. Nah, maka digedekan. Nah, unik terlalu gede, ternyata nggak terselesaikan. Nah, maka nih. Jadi yang sedang-sedang saja, ya kegiatan kecil tapi manfaatnya banyak. Ya, tuh. Oke, Iwayan. Izin Bude yang bertanya, begini Bude, saya kan kebetulan isu yang saya angkat ini hampir sama lah dengan rekan saya yang kelompok lain Bude, cuma memang outputnya beda. Apakah bisa ketika aktualisasi nanti itu kolaborasi kerjasama untuk anunya Bude? Ketika penerapan aktualisasi Sama nanti dengan siapa? dengan rekan di kantor, kelompok lainnya juga. Persis. Enggak persis sih. Oh. Kalau satu kantor persis. Enggak persis Bude. Kalau Begini, persis Bude. sekali ya janganlah nanti Enggak. plagiat. Maksudnya mana yang benar ini? Kan gitu ya? Iya. Ya, Pak Mun. Antara dua nanti sama persis. Siapa ini yang punya ide nih ya? Nah, gitu. Ya jangan sama persis lah. Ya. Makanya gini, kalau misalnya satu kantor, kebetulan ada sama-sama SKM-nya gitu, ada 3 orang, bagilah ya, kamu ngurus jamban, kamu ngurus apa gitu loh, ya supaya terselesaikan semua cepat gitu, bagi-bagi ya, bagi-bagi isunya, bagi-bagi kegiatannya. Oke, jadi adik-adik yang dibuat persis yang ditugaskan Ibu. Jangan sekali-kali ngomong tentang judul. Bude belum bilang judul. Ya. Pak D ini juga mengganggu mentang-mentang sudah selesai. Sana habis ini saya juga tutup. Jangan tertawa. Ya sudah ya, selesai ya, sudah malam minggu. Mengganggu saja Pak D ini. Serius saya. Oke, jadi begitu ya. Boleh? Jadi bagi-bagi isunya, bagi-bagi kegiatannya supaya tidak sama persis, apalagi satu
kantor gitu. Misalnya perawat atau bidan, aku ambil yang ini, kamu yang itu, gitu loh caranya, gitu, ya. Aduh kok sama, ya diatur baik-baik lah. Nggak tahu ada yang di puskesmas Tipo, kelompok 3. Iya, dia bilang ada tempat lain yang kasus yang tinggi diare itu, ya. Oh, enggak. Ya ada, ini ada yang di puskesmas Tipo. Tidak Halo? ada di puskesmas. Udah ada ada. Bude. Oh lain, berarti kelompok yang lain. Udah ada. Nggak ada. Oke. Ya. Oke. Cukup? Bagaimana? Coba aja ya. Randy mau tanya? Enggak, Bude, udah paham, Bude. Udah Alhamdulillah. paham ya. Oke. Jadi yang dicari adalah kasus ini ya. Permasalahannya apa? Sip ya? Nah, kalau sudah, karena malam minggu kita berakhir sampai di sini. Sekali lagi, kalau sudah selesai, langsung kirim. Ya, kirim ke Bude. Terutama yang saya stressing nanti adalah tabel. Mungkin nanti yang saya koreksi, ya, pertama adalah tabel. Karena untuk 2.1.2, 2.2 itu kan sama persis, saya nggak akan koreksi, paling tabel sama analisis. Yang 2.3, bagaimana APKN-nya, firstborn-nya, dan kegiatan. 2 itu aja, 2.3 sama 2.4 betul-betul fokus ya, meletakkan skill-nya, ya, surrounding-nya, sistemnya, supplier-nya harus tepat. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Jangan diupload sebelum dipaparkan. Tapi sebelum pemaparan harus sudah dikirim di WA supaya Bude sempat koreksi. Kalau enggak dikirim ke WA, mepet-mepet enggak saya koreksi. Ya. Oke. Nah, oke. Terima kasih. Uli. Aku sudah selesai bangun, Li. Kamu ngantuk toh? Nah. Dah, Li. Terima kasih, Bude. Bude, nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya, Bude, tanggal 2. Tanggal 2. Iya. Sebelum hari Jumat. Berarti hari Rabu sudah boleh dikirim ya? Kan sekarang Sabtu. Wah, 3 hari selesai tuh. Malam minggu nggak usah kerja ya. Senin, Selasa. 3 hari so boleh itu. Ya. Rabu atau Jumat. Rabu ya, Rabu sudah boleh. Rabu sampai Kamis saja. Ya, boleh. Ya, malam minggu ini nggak usah, tapi besok malam Senin sudah boleh kerja. Ya, tapi kayaknya penasaran, lebih baik kerja saja sekarang. Karena penasaran. Biasanya kalau sudah tahu, sudah mulai paham, aku penasaran, aku coba lagi ya. Nah, karena kemarin itu karena penasaran itu. Biasanya nggak mau coba karena bingung, karena sudah ngerti, jadi penasaran, saya mau mencoba. Oke, makasih ya, Ali. Saya pamit. Nggak pakai berdoa kan? Berdoa dulu nggak? Silakan, Bude. Nah, sudah. Siapa yang? Ya, silakan, Bude. Saya aja Berdoa. pimpinnya, Bude ya. Ya, Biasa Randy. ke room besar dulu, Bude. Nggak usah room Biasa besar. awal Ali kan Berdoa ke di room sini besar. aja, saya langsung. Oh iya, silakan Pak Ketua saja yang Iya, pimpin. iya, iya. Ya. Teman-teman, berhubung materi sore ini sudah selesai, marilah kita berdoa agar materi itu dapat sangat membantu kita dalam menjalankan tugas, melaksanakan tugas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya pamit. Bude. Terima kasih banyak, Bude. Makasih, Bude. Assalamualaikum. Baik-baik Makasih, ya, Bude. langsung bagus. Jangan Siap, bikin Insya Allah. pusing. Insya Allah, Bude. Bude. Wah, kasih bikin pusing. Siap, Bude. Oke, dadah. Dadah, Bude. Nah, Bude. Ya, teman-teman, nanti kita insya Allah kembali lagi hari Jumat ya. Mungkin siapa tahu ada perubahan jadwal dari Bude, nanti kita tunggu. Saya tidak share di grup
tadi karena saya pikir semua karena di grup B. Cuma karena Pak Awal tadi langsung WA, Pak bilang kakak, kelompoknya kakak kayaknya masih kurang di grup. Jadi saya sampaikan tadi. Nanti lihat-lihat saja grup yang di B ya. Kita ketemu lagi hari Jumat insya Allah. Kalau tidak ada perubahan jadwal. Ya silakan Bu. Lip, Bapak-Bapak, Oh, Ibu-Ibu. iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pamit. Terima kasih. Terima